Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama saya Prisa Sambodatu dan rekan saya. Ya, Fajar Wayong dan pemirsa tentunya untuk membahas tema menarik kita kali ini di Create Up, gapai pekerjaan impian di luar negeri lewat startup dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Radityo Susilo Dwiatmojo, co-founder and CEO Gapai. Halo, apa kabar Mas Radit? Kabar baik, Mbak Prisa dan Mas Fajar, apa kabar? Oke, kabar yang luar biasa juga. Terima kasih untuk waktunya pada kesempatan kali ini. Oke, Gapai berarti adalah sebuah startup yang bisa membantu untuk menemukan pekerjaan di luar negeri, khususnya untuk PMI, begitu ya? Betul, Mbak Prisa. Oke, boleh dijelaskan ya apa yang melatar belakangi Anda menciptakan aplikasi Gapai? Oke, thank you peluangnya untuk bisa bicara di sini, Mbak Prisa dan Mas Fajar. Jadi sebetulnya aplikasi Gapai itu dibuat dengan latar belakang yang sangat fokus, yaitu membantu pekerja di Indonesia merubah hidupnya dengan cara bekerja di luar negeri sebagai skilled professionals. Hal ini menjadi esensial karena kalau kita sadar betapa besar kebutuhan pekerja profesional di seluruh dunia, considering developed country atau negara maju yang kena aging populations dan bonus demografi di Indonesia, kita ini bisa jawab tantangan global sembari membantu mengubah kualitas hidup dari pekerja di Indonesia. So that's the background. Oke, tapi model bisnisnya sendiri untuk Gapai seperti apa sih, Mas? Cukup simpel ya, Mas Fajar. Jadi kita memiliki dua business model. Yang pertama adalah kita bertindak sebagai headhunter bagi employers di luar negeri dan mendapatkan success fee per placement. Dan kita bertindak sebagai agen proses pemberangkatan kepada kandidat yang mau berangkat untuk ngurus seluruh dokumentasinya mulai dari pasport, visa, match check, dan lain-lain, dan mendapatkan processing fee dari candidates. There's two business model yang kita lakukan. Oke, terus gimana nih Gapai memanfaatkan peluang dari demografi Indonesia yang memang cukup besar begitu ya, dikaitkan dengan bisnis yang Anda jalankan? Ya, ini pertanyaannya sangat menarik, Mbak Prisa, karena menurut saya tantangan bonus demografi ini juga perihal mindset. Let's take a comparison gitu. Kalau kita lihat tetangga kita di Filipina, 13% dari total workforce mereka itu kerja di luar negeri. Dan bekerja di luar negeri itu menjadi mimpi dari banyak professionals di sana. Sedangkan di Indonesia hanya 3% dari workforce yang kerja di luar negeri dan masih sangat sedikit yang masih memiliki impian untuk kerja di luar negeri. So the biggest challenge, tantangan terbesar dari Gapai sebagai pelaku di industri bidang ini adalah bagaimana kita bisa merubah mindset bekerja di luar negeri dari sebuah solusi jangka pendek untuk keluar dari permasalahan yang mereka menghadapi di Indonesia menjadi solusi jangka panjang untuk mengubah secara signifikan trajectory dari karir mereka. Nah, itu sih yang menjadi impian dan tantangan dari Gapai, Mbak Risa. Lantas sejauh ini sudah berapa banyak pengguna yang memanfaatkan aplikasi Gapai? Mengingat tadi segmennya ternyata tidak terlalu besar ya, Mas? Yes, segmennya potensinya luar biasa besar, Mas. Karena sebetulnya kita itu bisa sampai 1 sampai 1,5 juta pengiriman dengan full potentials kita. Tapi sekarang kita masih mungkin di 500.000 per tahun. Nah, Gapai saat ini, we've been established for less than a year dari Januari. Kita acquire 8.000 user, memproses 300 users untuk kerja di luar negeri di tahun pertama. Dan tahun depan kita punya aim untuk memproses 1.400 kandidat bekerja di luar negeri dengan total user sampai dengan 25.000. So that's the aim. Oh, totalnya sekarang sudah 25.000? Ya, that's the ongoing process. Oh, ongoing kita process sekarang ya? ada di 8.000, betul. Oh, 8.000 sejak awal sampai dengan saat ini ya? Betul, Mbak Prisa. Oke, kalau berbicara mengenai kerja di luar negeri itu kan biasanya ada stigma-stigma terbatas hanya mungkin pekerjaan rumah tangga begitu ya. Kalau dari Gapai ini boleh gambarannya pekerjaan itu sektor-sektor seperti apa sih? Ya, jadi kita melihat dari market yang jelas Gapai itu mengelola pekerjaan formal yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah. So the best sectors yang kita miliki sekarang adalah hospitality. Jadi staff hotel, staff restaurants, dari mulai waiter, barista, sampai chef, itu banyak yang menggunakan Gapai untuk bekerja di luar negeri. Other very promising sectors itu adalah nurses atau di healthcare ya, perawat, perawat lansia, asisten perawat yang kebutuhannya luar biasa besar.
Oke. Other than that, might be manufacturing and agriculture. Seperti itu klasifikasinya. Oke, lantas bagaimana kemudian skema kerjasama dengan mitra di luar negeri dan sebetulnya dari sisi bisnis Gapai ini apakah sudah menguntungkan Mas Radit? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami, Create Up segera kembali. Ya, kembali bersama kami pemirsa dalam Create Up dan kembali kita lanjutkan diskusi kita di hari ini. Mas Radit, dengan skema bisnis yang tadi sudah sempat dijelaskan, bagaimana dengan sisi keuntungan ataupun profitabilitas dari Gapai? Apakah kemudian sudah mencatatkan profit dari tahun ke tahun? Yes, terima kasih Mas Fajar atas pertanyaannya. Ini kita masih sangat early stage, kita start January. Dan kita sudah bisa membukukan revenue ya dari proses iterasi pengembangan aplikasi ini. Jadi dengan proses yang ada, there's a month kita positif, tapi ada month lain ketika kita develop itu masih negatif, tapi kita berada dalam trajectory untuk mendapatkan profitability di tahun depan. Kondisinya seperti itu. Tapi kalau secara total kan dari Januari mulainya begitu ya, jadi belum tahun-tahun ya Pak Jari ya, masih dari Januari belum itu. Tahun ke tahun, baru mau tutup. Secara akumulasi gitu, berarti masih mencoba untuk mengupayakan profitabilitas begitu ya, profit gitu, karena kan ya startup di tahun pertama juga biasanya memang ya belum profit, begitu ya Mas Radit ya? Mas Radit, oke. Seperti itu. Skema kerjasamanya dengan mitra di luar negeri itu bagaimana? Jadi skemanya itu adalah long term fulfillment ya. Dalam artian bagaimana kita bisa merencanakan Q1 penempatannya mereka seperti apa. Jadi kita bekerja sama dengan International Placement Agency dan juga direct company. Kita bekerja sama dengan IKEA, Samsung, dan other big companies untuk fulfillment kepegawaian mereka jangka panjang. Seperti itu. Oke, lantas kemudian tadi penggunanya sudah cukup banyak, 8 ribuan, kemudian juga sudah membantu untuk menemukan pekerjaan bagi para PMI begitu ya. Lantas rencananya apa lagi untuk Gapai dalam 5 tahun ke depan? Ini merupakan impian yang sangat exciting buat kami gitu ya, melihat traction yang cukup besar di tahun pertama. Kita melihat bisnis ini dari 3 horizon Mas Fajar. Yang pertama adalah horizon placement gitu ya. Kemudian horizon post placement setelah dia ditempatkan, dan kemudian juga balik lagi ke pre-placement. Jadi sekarang kita sangat fokus di placement, bagaimana menempatkan sebanyak-banyaknya pekerja di luar negeri. Kemudian nanti di masa yang akan datang kita mungkin akan masuk ke post placement, remittances, pengiriman duit kembali, money management, re-employment, dan ketika kita sudah tahu market mungkin kita akan ke pre-placement untuk upskilling dan juga pengembangan. Soal pendanaan, siapa saja yang sudah masuk ke aplikasi Gapai? Yes, jadi untuk pendanaan ini kita preceded by VC dan incubator dari Singapore, Antler, dan beberapa angel investors, dan currently kita lagi seed fundraising. Mungkin dari segi komitmen yang sudah masuk belum bisa kita disclose, tapi dalam waktu dekat mungkin kita akan bisa communicate di seed fundraising ini. Jadi masih seed, Mbak Prisa. Oke, satu lagi ya, saya penasaran tuh tantangan, suka banyak tantangan ya kalau pekerja migran Indonesia di luar negeri, misalnya ada kendala, ada masalah, itu jadi tantangan juga nggak sih untuk Gapai, dan negara mana sih yang paling banyak penempatannya? Ya, jadi kalau bicara negara paling banyak penempatannya itu kontinen Timur Tengah mungkin, Mbak. Saudi, kalau formal ya, kalau informal mungkin di Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Kalau formal tuh Saudi, Eropa, dan Asia Pasifik, Jepang, dan Korea. Tantangannya yang menarik adalah, mungkin tantangan permasalahan setelah kerja di sana, itu kecil. Jadi orang Indonesia cenderung tangguh dan work ethicnya bagus. Cuman ini kontrak biasanya yang kita dapatkan tuh 2 tahun. So re-employment adalah tantangan gitu. Bagaimana setelah 2 tahun itu kita bisa suguhkan kembali potensi perkembangan karir di perusahaan yang sama atau perusahaan yang lain. That's one challenge. Yang kedua adalah bagaimana dia dari bonus pendapatan yang luar biasa, pendapatan mereka bisa naik sampai 6 kali lipat. Itu dia bisa kelola dengan baik untuk jangka panjang. So this is a challenge that I think exciting untuk kita bisa pecahkan sebagai bisnis untuk berkelanjutan ke depannya. Nah, 2 tantangan itu sih Mbak Prisa yang akhirnya kita sangat passionate untuk solve di masa akan datang. Oke, Mas Radit, saya juga terakhir ini ingin bertanya, lantas jika kita ingin menggunakan atau memanfaatkan layanan Gapai, apa yang harus dilakukan? Yes, jadi kita ada 2 metode gitu ya. Satu melalui aplikasi, di download di App Store.
di Play Store untuk akhirnya bisa menemukan job terbaik berdasarkan rekomendasi atau background dari Mas Fajar misalnya. Mas Fajar upload CV and then we can give you a recommendation which countries, which positions, etc. Tapi juga bisa langsung ke website kita untuk melihat instant interview yang kita bisa lakukan dalam waktu dekat dan apply di sana. Oke. So that's a clarity dari job dan requirement yang kita bisa lihat di situ. Baik, semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi referensi ya, khususnya yang tertarik untuk bekerja mungkin ke luar negeri ataupun yang punya bisnis berkaitan begitu ya. Terima kasih banyak Mas Radit, sampai berjumpa kembali, sukses selalu untuk Gapai. Terima kasih Mbak Prista dan Mas Fajar, sukses selalu. Selamat pagi. Baik, dan sebelum kami akhiri pemirsa, kami update posisi IHSG sampai pukul 9 lebih saat ini ya. IHSG berada di posisi 0,2% turun di 7.110, Jakarta Islamic Index turun 0,55%, LQ45 juga turun 0,31%. Dari deretan top gainers. Oke, dari top gainers dan juga top losers kita bisa cermati bersama. Pemirsa, di mana sejumlah saham masuk dalam top gainers, diantaranya DBRPT yang naik 2,56%, PGO naik 3,26%, BBYB naik 2,27%, dan GZCO naik 6,39%. Kemudian top losers ada UNTR turun 2,4%, Medco turun 2,31%, Adaro juga turun pemirsa 2,35%, dan DOOH turun 2,17%. Pelemahan lebih banyak didominasi oleh emiten energi khususnya yang berkaitan dengan pertambangan batu bara ya. Dari sektoral, transportasi dan logistik menguat 0,44%, konsumsi primer menguat 0,22%, properti dan teknologi melemah masing-masing 0,45 dan 0,36%. Demikian update singkat pemirsa ya dari posisi indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers dan losers di sesi 1 ini. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan yang kami hadirkan bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sompodatu. Dan saya Fajar Wayom pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.